Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah, yang mana dengan rahmat dan limpahan karunia-Nya lah kita dalam keadaan sehat walafiat di era pandemi COVID-19 saat sekarang ini. Salat berangkaikan salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Nasution, kelas 2A Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam yang dibimbing oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Judul materi yang saya akan sampaikan adalah Muncul dan berkembangnya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. 1. Sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai Pasangan, yaitu Pasai, yang terletak di antara dua kota yang berbeda, yaitu Samudra yang letak tempatnya agak jauh dari laut, dan yang kedua adalah kota Pasai, yaitu kota pesisir. Pada mulanya Samudra Pasai didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil pada tahun 1267. Nizamuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana angkatan laut yang berasal dari Mesir. Sewaktu itu dinasti Fatimiyah berkuasa. Lanjut. Pada masa pemerintahan Nizamuddin Al-Kamil, ia menerapkan hukum-hukum Islam sebagai dasar hukum pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Walaupun secara politis, Kerajaan Samudra Pasai masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Oleh karena kesuksesan Kerajaan Samudra Pasai membuat namanya terkenal di mana-mana. Salah satunya, dia terkenal di mata dinasti Mamluk yang ketika itu baru mengalahkan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Setelah mengalahkan dinasti Fatimiyah, dinasti Mamluk memiliki hasrat untuk menguasai Kerajaan Samudra Pasai. Mengapa demikian? Karena Samudra Pasai memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam itu berupa hasil rempah-rempah yang dimilikinya, dan juga dinasti Mamluk ingin menguasai pasar lada di wilayah timur. Seketika itu, dinasti Mamluk langsung menindaklanjuti untuk ketertarikannya terhadap Kerajaan Samudra Pasai dengan mengutus Syekh Ismail. Dinasti Mamluk mengutus Syekh Ismail, kemudian Syekh Ismail bekerja sama dengan seorang yang bernama Merah Silu, yaitu seorang yang berketurunan Murah. Terjadilah pendekatan antara Syekh Ismail dengan Merah Silu yang mengakibatkan Merah Silu ini menjadi masuk Islam. Singkat cerita, terjadilah perperangan antara Syekh Ismail yang bekerja sama dengan Merah Silu bersama Nizamuddin Al-Kamil yang berasal dari Kerajaan Samudra Pasai itu. Kemudian peperangan dimenangkan oleh Syekh Ismail dan Merah Silu, yang mana kemenangan tersebut mengakibatkan Merah Silu diangkat sebagai raja Kerajaan Samudra Pasai yang baru.
dengan gelar Malikus Saleh atau dikenal dengan Al-Malikus Saleh. Samudra Pasai memiliki 13 periode pergantian raja. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan yang cukup penting di Asia. Letaknya yang sangat mendukung, yaitu letaknya yang sangat strategis, membuatnya menjadi kerajaan yang sering dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negara seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia yang sempat menjadi pusat perdagangan. Karena memiliki kekayaan alam yang cukup besar di bidang ekonomi, untuk kegiatan transaksi Samudra Pasai mengeluarkan mata uang, yaitu sebentuk uang emas yang disebut dengan dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan Samudra Pasai. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam di Indonesia, sehingga agama Islam mudah meraba ke penjuru Indonesia seketika Samudra Pasai berdiri. Raja-raja yang memerintah di kerajaan Samudra Pasai terdiri dari 13 sultan. Yang pertama Sultan Malikus Saleh, dan yang terakhir adalah Sultan Zaid Al-Abidin yang memerintah tahun 1513 sampai 1524. Akhir periode kerajaan Samudra Pasai. Masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan pada kekuasaan kerajaan Samudra Pasai ini, yang mana kelemahan tersebut membuat kerajaan Samudra Pasai runtuh. Faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Samudra Pasai ada 2. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang terjadi di dalam kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama kita lihat adalah konflik di lingkungan istana tentang perebutan kekuasaan. Keluarga-keluarga istana saling berebut sehingga terjadi goyahnya pemerintahan kekuasaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah pemberontakan dari rakyat. Rakyat memberontak karena kecewa karena